Tapi juga ada hadis Nabi mencela orang yang dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang. Ada Pak, dan itu mindset Pak ya. Kalau Bapak mindsetnya tukang hutang, Bapak akan dimudahkan Allah untuk berhutang. Tapi kalau Bapak Ibu punya mindset aku tidak boleh punya utang, lihat aja, ketika Bapak udah niat, ada aja caranya Allah membuat kita nggak jadi utang. Dan hebatnya Allah akan memberikan solusi sebelum kita berhutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ma safwata ibadi bila ta'ifi takhsisin taulan wa bintinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi ba'athahu Allahu ila kafatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin qaulan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, wabil khusus kepada Ketua BRDU Balikpapan yang kami hormati beserta segenap pengurus, kepada segenap sesepuh orang tua yang kami hormati, serta bapak-bapak yang mencintai Allah dan ibu-ibu yang masih sibuk berbagi kue yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Ibu nggak apa-apa ngobrol aja terus Bu ya. Ibu, ya Ibu ngobrol aja nggak apa-apa. Ustadz ini orangnya sabar. Ya, kemarin saya ceramah di seberang Penajam, itu ada di belakang ibu-ibu ribut aja. Saya nggak marah Pak, cuman besoknya meninggal dunia. Bukan karena doanya Ustadz, bukan, tapi memang karena umurnya sudah sampai di situ. Adapun keluarga besar BRDU Balikpapan, Ustadz doain panjang-panjang umurnya. Yang punya penyakit, ya Rob, Allah sembuhkan penyakitnya. Nah, ini yang paling penting untuk sahabat BRDU yang punya utang, semoga Allah lunaskan utangnya. Aminmu panjang banget. Panjangnya aminmu menggambarkan panjangnya penderitaanmu ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, Masya Allah, hari ini melihat wajah Bapak Ibu, entah kenapa saya jadi firasat ya, jadi curiga, sepertinya memang bapak-bapak ibu-ibu ini adalah calon-calon penghuni surga. Jadi alhamdulillah, kenapa di pagi-pagi yang penuh dengan ujian ya, diberi Allah hujan, diberikan Allah sebuah tester untuk kita, tapi teman-teman bisa tetap datang dalam kajian BRDU ini. Begitu semangat ya, bahkan ibu-ibu satu pun tidak ada yang memperhatikan saya. Semua sibuk berbagi kue ya. Nggak apa-apa. Kemarin soalnya ada ibu bagi kue, besoknya suaminya kawin lagi Bu. Oh, Bapak senang, alhamdulillah. Ya Masya Allah. Ya ibu-ibu, ibu sekali lagi nggak jawab, saya pulang loh ya. Ibu, mau usah bentak, jawabnya yang sopan. Iya Pak Ustadz gitu loh. Ibu, nggak usah kijil juga Bu ya. Ibu ngapain godain saya kayak begitu? Baik Bapak Ibu, seneng ya Bu ya, karena yang dicari dalam hidup ini berkah, bukan jumlah. Karena banyak sekali di antara kita yang lebih fokus pada jumlah, melupakan berkah. Nah, untuk ilmunya begini Pak, kurang lebihnya. Ada orang bergaji 10 juta dengan ada orang bergaji 5 juta. Secara jumlah lebih banyak mana Bapak Ibu? 10 juta. Tapi saya bisa membuktikan bahwa yang 5 juta itu bisa lebih kaya dibandingkan dengan yang 10 juta. Kok bisa Pak Ustadz? Ya, begini ceritanya. Ada orang bergaji 5 juta, pengeluaran rutinnya 3 juta. Berarti per bulan dia ngeluarin duit berapa itu? 2 juta. Ada orang bergaji 10 juta, pengeluaran rutinnya ada 12 juta. Berarti pengeluaran pemasukan atau tabungan bulanannya berapa? Minus, malah minus 2 juta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kok bisa begitu Pak Ustadz? Ya bisa dong. Apa susahnya buat Allah kalau Allah berkehendak? Ya, Allah bisa menentukan apa yang Ia kehendaki walaupun nggak masuk akal.
Ya contoh tadi misalnya ada testimoni, semuanya dengerin. Ustaz ceramah sibuk bagi-bagi kue. Itu baru terjadi di sini. Biasanya di mana-mana. Panitia tuh bagi kue sebelum Ustaz ceramah biasanya. Tapi mungkin BRBU ini kan susah bedain antara cari ilmu dengan cari uang, itu susah. Jadi teman-teman yang berbagi, nggak apa-apa. Saya dari tadi saya liatin waktu masnya ngasih testimoni, semuanya dengerin. Saya baru salam udah, kuenya mana? Nggak apa-apa bu, ya. Hati-hati loh, keselak nanti meninggal di pengajian kan nggak lucu begitu ya. Jadi enggak, ini saya bukan doain, ngasih tahu, hati-hati begitu. Jadi 10 juta pengeluaran rutinnya 12 juta. Kok bisa Pak? Ya begini, ada orang bergaji 5 juta, mau apa ya, mau ngapa-ngapain, ada dibantuan dari Allah. Tapi ada orang bergaji 10 juta, Masya Allah bu, istrinya dandan, manicure, pedicure, kukur-kukur, lulur-lulur, bukan tambah cantik, tambah serem mukanya. Serius bu, saya tuh suka ibu-ibu yang natural aja. Ada yang dandan tuh merah, kuning, hijau, ini alisnya 4 cm, keringetan geleger kayak setan gitu mukanya. Masya Allah. Ya bu, ada yang begitu, nggak tambah cantik tambah aneh. Anaknya masuk primagama, masuk apa English first, tapi nggak naik kelas. Sedangkan yang punya 10 juta, maaf, yang punya 5 juta tadi, anaknya sekolah di SD negeri aja, masuk olimpiade internasional. Istrinya nggak pakai dandan, itu udah cantik alami. Dek, kamu nggak manicure, pedicure kayak ibu-ibu BRBU itu, nggak usah mas, belikan minyak tawon aja, tak urut-urut sendiri, tak licin juga, cantik ya. Maka berangkat dari situ, hidup itu ternyata bukan di sini Pak. Apa ini? Dompet bukan, tapi kenikmatan tuh ada di sini. Apa ini? Kantong ya. Yang dikatakan Nabi, laisal ghina ghinal mal, bukanlah orang kaya yang kaya hartanya, wa innamal ghina ghina nafsi, ternyata yang disebut kaya itu yang kaya hatinya. Nah, yang kaya hati itu ya berangkatnya dari berkah tadi. Maka tadi sudah Ustaz buktikan loh. Ternyata Masya Allah, saya baru sadar gitu, ternyata rezeki itu nggak selalu berbentuk uang. Kadang-kadang berbentuk pertolongan Pak. Dalam urusan medis aja misalnya, saya tuh ya Allah, kemarin tuh waktu ibu almarhumah sakit di rumah sakit Restu Ibu, tuh Masya Allah, udah mau bayar Pak, tagihannya 27 juta. Saya bilang sama istri, Mi, nggak apa-apa ya untuk ibu. Oh mantap Abi, nggak apa-apa, insya Allah akan berbalas. Akhirnya kita udah nunggu di depan meja kasir, sudah mau bayar, ketemu dokter spesialis penyakit dalam, maaf bedah penyakit dalam. Beliau bilang sama saya begini, Ustaz Agus ya? Iya dok. Ngapain di meja kasir? Ya mau bayar dok, masa nunggu gojek di sini ya? Dokter nggak usah banyak gaya gitu. Ustaz mau bayar buat siapa? Ibu. Berapa duit? 27. Mahal banget Ustaz. Siapa dokternya? Sampean nih dok. Nih aku kan. Dia sedih, aku bahagia. Dia masuk ke dalam meja kasir, nota saya diambil Pak. Habis itu dari 27, yang 7-nya mohon maaf dilingkarin, yang 2-nya dicoret. Bapak ibu disuruh bayar 7 juta rupiah. Memang 7 juta banyak Pak, tapi dari 27 ke 7 juta itu rasanya ceramah, capek, keringetan, dikasih minum air putih 2 botol. Ya, luar biasa. Ya, jadi teman-teman nggak dikasih kue, itu aja dapat kue, aku yang ceramah nggak dapat apa-apa ya. Baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya dengan BRBU ini udah kayak keluarga. Jadi udah biasa didolimi, disakiti seperti ini udah biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Bu, itu nggak selesai-selesai bagi kue itu, astagfirullahaladzim ya. Tendang memang untuk perempuan, kalau laki itu hajar memang sudah. Jadi Bapak Ibu udah toh Bu, ya Allah nggak selesai-selesai dari tadi. Udah gitu Bapak nggak lihat sih, dia tuh nggak cuma bagi tuh, Bapak iya ya Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Bu ya, ternyata Masya Allah kalau kita pelajari ada pertolongan dari Allah. Loh gitu itu kan, mohon maaf Bu ya, berkahnya muncul. Anak Ustaz masuk RSPB itu, ketemu dokter spesialis anak, saya nggak perlu sebut nama ya, inisialnya dokter baik. Jadi waktu itu beliau ngomong ke saya, Pak Ustaz, itu siapa yang sakit? Anak saya dok. Udah Ustaz nanti urusin apa namanya kamarnya, medisnya saya yang nanggung. Jangan dok, nggak apa-apa. Jangan dok, jangan sebagian dok, semua aja ya. Orang sedekah kalau sebagian nanti masuk surga kaki satu baru tahu rasa. Jadi Masya Allah Bapak Ibu ya,
Ada. Bahkan Ustaz sendiri Pak yang masuk Siloam gara-gara kecelakaan Pak, patah tulang Ustaz tahun 2019. Ini mungkin saya bilang sama istri kan, ini Siloam nih, 40 juta, 50 juta kamu siapin ya. Insya Allah nanti Allah ganti. Aman Bi, insya Allah Bi. Umi bisa cari uangnya. 50 juta udah disiapin, pas mau bayar Pak, mungkin karena bukan keluarga ya, tapi Ustadz sendiri langsung free, gratis, 0%. Siapa yang bayarin? BPJS ya. Jadi Bapak Ibu, loh itu kan Ustadz silaturahmi dengan BPJS ya. Kalau di Munusina nggak usah ditanya, Pak, udah pasti gratis. Kalau nggak gratis saya keterlaluan ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah konsep hidup penuh berkah. Maka teman-teman yang baru hijrah, kadang-kadang fokus pada jumlahnya. Kok aku nggak dapat apa-apa? Kok aku nggak dapat apa-apa? Hei, saya kasih tahu Anda. Kadang-kadang Allah nggak ngasih, tapi Allah menahan pengeluaran kita. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Dan juga maaf ya, tadi tercelentuk dari emasnya tadi ngasih sambutan. Beliau menyampaikan satu kata, saya pikir saya hijrah, hidup saya bahagia. Ternyata makin menderita. Ini kata yang bagus sekali untuk menjadi pengingat kita bahwa hijrah itu tidak semudah yang kamu bayangkan, Ferguzul. Loh, saya kemarin Pak lagi duduk di depan rumah sama istri saya, datang perempuan cantik, umurnya sekitar mungkin 23 tahun, berparas ayu, muka oval, mata sipit, hidung mancung, bibir mungil, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Apal orang enak dilihat ya. Kalau kayak gini ya nenek-nenek malas saya lihat. Udah bagi terus kue musik itu udah urus Ustaz ya. Jadi Bapak ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi Pak? Dia datang ngomong depan istri saya langsung, Pak, Ustaz saya minta pertanggungjawaban umai. Apa ini maksudnya? Kamu pikir aku Ustaz murahan? Ada apa ini? Saya ini jemaahnya Ustaz di Masjid Namirah Balikpapan Baru. Ustaz mungkin tidak pernah melihat saya, tapi saya sering melihat Ustaz karena kan saya ceramah di belakang, itu ada layarnya. Waktu Ustaz ceramah, saya pernah dengar omongan Ustaz begini, berhijrahlah maka Allah akan melapangkan semua kebutuhanmu. Saya dulu nggak berjilbab Pak Ustaz, akhirnya saya berhijab, alhamdulillah, saya sudah tobat dengan izin Allah. Mohon maaf Pak Ustaz, mohon maaf, saya waktu itu tahu bahwa saya akan menderita. Akhirnya betul yang saya rasakan, saya di kerjaan saya dipecat karena di pekerjaan saya nggak boleh pakai hijab. Semua sahabat-sahabat saya menjauhi saya, kamu sok alim, sok ustazah, saya dihindari Pak Ustadz. Dan yang ketiga, keluarga saya pun mencela saya, S2 jadi pengangguran, dasar bodoh, udah punya kerjaan mapan, gara-gara hijrah, nggak karuan ini kalau makin jauh dari kesuksesan. Saya mau minta tanya sama Ustadz, Ustadz tanggung jawab, mana kata Ustadz hijrah itu akan memberikan kebahagiaan? Mbak, tapi Pak Ustadz, ini nggak nempel Pak, dari jauh Pak, sembarangan aja. Kamu pikir aku Ustaz murahan? Kamu pikir aku Walid? Walid nak dari boleh. Jadi Masya Allah Pak, saya bilang Mbak dengerin dulu ya, sabar dulu. Hijrahmu akan membawa kamu pada kebahagiaan. Dan itu konsep keyakinan. Demi Allah bahagia. Adapun yang kamu rasakan hari ini, penderitaan 1, 2, 3, 4, 5 tadi, itu bukan karena hijrahmu, tapi karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosamu di masa lalu. Ingat, baju yang kotor, ini teman-teman yang baru hijrah dengerin, baju yang kotor tidak ada orang mau pakai, menjijikkan, di gudang selama 5 tahun, tidak ada yang pernah mau menyentuhnya. Kemudian kita bawa ke laundry. Tahu apa yang terjadi di laundry? Dia dicuci dengan mesin penggiling. Kalau dia bisa ngomong, pusing. Kemudian dia dimasukkan ke mesin pemanas supaya kering. Kalau dia bisa ngomong, panas. Kemudian dia disetrika. Kalau dia mungkin bisa ngomong, perih. Disemprot dengan parfum. Penderitaan demi penderitaan akhirnya menghasilkan baju yang wangi, yang lembut. Seperti itulah wahai engkau yang pernah melakukan kemaksiatan. Seperti itulah wahai engkau yang pernah terjebak dalam dunia riba. Wahai engkau yang pernah terjebak dalam sesuatu yang haram. Ketahuilah hari ini penderitaanmu bukan karena hijrahmu, tapi penderitaanmu karena Allah lagi membersihkan tumpukan-tumpukan dosa yang pernah kau lakukan di masa lalu. Ini dia paham apa bingung sih kalian ini? Paham Pak ya? Nah, artinya bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sahabat-sahabat BRB Umania yang dirahmati Allah.
ketahuilah bahwa hijrah itu membawa pada kebahagiaan. Nah, yang penting kalau mau berkah, syaratnya dua. Apa Pak Ustaz? Iman dengan amal. Nggak ada berkah pada benda, nggak ada Pak. Berkah itu pada amal. Kan air zam-zam itu berkah Pak Ustaz, itu benda. Keberkahan air zam-zam karena ada orang yang membaca Quran di sekelilingnya di setiap waktu, di setiap saat. Ka'bah itu berkah Pak Ustaz, keberkahan yang muncul karena orang sholat di sekelilingnya. Keberkahan itu muncul dari dua perkara. Yang pertama, iman. Maka tidak ada berkah tanpa iman. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andai saja penduduk kota itu mau beriman, ini kata kuncinya, bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama', kami akan buka keberkahan dari pintu langit, keberkahannya turun dari langit, wal ard, dan dari bumi. Walakin kadzabu, namun mereka malah mendustai ayat-ayatku. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, aku azab mereka sebagaimana mereka melakukan kedurhakaan kepadaku. Jadi konsep prinsipnya iman. Berapa banyak orang yang percaya dukun itu Pak? Pak Ustaz, hidupku makin berkah. Bukan berkah, itu namanya istidraj. Hati teman-teman, bedanya berkah dengan istidraj. Apa Pak Ustaz? Kalau berkah itu belakangnya kah. Kalau istidraj itu belakangnya roj, begitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, beda ya. Berkah itu sifatnya mu'abbada, forever. Al khair al mu'abbad, itu definisinya, kebaikan yang bersifat forever. Adapun kalau istidraj sifatnya mu'aqqad, temporary. Jadi ada batasannya Pak. Makanya Bapak Ibu pegang omongan saya. Orang-orang yang kaya pakai pesugihan itu, demi Allah Pak, pegang omongan saya. Saya udah kenyang ngadepin orang yang menggunakan ilmu pesugihan. Endingnya semuanya menderita. Ibarat kata nih, masa miskinnya dia punya uang 10 juta. Masa miskinnya pakai pesugihan punya uang 1 miliar. Masa miskinnya dia nggak punya uang sama sekali. Lebih hina daripada awalnya. Makanya jangan percaya dengan dukun. Pak Ustadz, tapi ini bukan dukun, ini orang pintar. Dan justru karena kenapa dia dipanggil dukun, disebut orang pintar, itu karena yang datang bego-bego. Paham? Kenapa dipanggil paranormal? Karena yang datang otaknya memang sudah nggak normal. Gitu loh Bu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini poinnya. Jangan percaya, saya mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak percaya dengan dukun, tapi pakai pengelaris. Sama aja. Muka nggak laku pakai ilmu pelet. Ketemu cowok ganteng di pelet, Mas, itu pelet, ya. Kalau melet itu burung yang liurnya mahal, itu burung. Walet yang buat hidung ikat bungkusan itu. Karet yang Bapak duduk ini. Karpet di luar yang diinjek sepatu itu. Keset buat ngerekam suaranya. Kaset yang di dalamnya toilet itu. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu Pak, kalau diajak ngawur nyambung mereka, coba lihat ya. Ustaz daripada ceramah enggak paham dia. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, rukunnya berkah, satu iman. Yang kedua, rukun keberkahan muncul dari amal solih. Jadi amal-amal solih yang memang menjadi sabab daripada keberkahan. Dalam surat Al-Maidah ayat 66 Allah mengatakan, ya andai kata mereka mau menjalankan. Ini Allah nyindir Ahlul Kitab lagi loh. Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan Allah kepada mereka, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, maka mereka akan memakan rezeki dari atas langit maupun dari telapak kaki, dari atas kepala maupun dari kaki. Kepala itu maksudnya turun air hujan, telapak kaki maksudnya tumbuh-tumbuhan yang dimunculkan Allah dari bawah. Itu kalau konsep keberkahan begitu. Maka bagaimana supaya hidup kita berkah Pak Ustaz? Yang pertama, banyak-banyak bersyukur. Syukur Bu. Apapun yang diberikan Allah, bersyukur, alhamdulillah. Suami pulang kok bawa motor baru, alhamdulillah. Bawa motor bekas tetap alhamdulillah. Bawa mobil butut, alhamdulillah. Kok bawa mobil yang baru, alhamdulillah. Kok di dalam mobil ada istri baru, innalillah. Bapak-bapak ini tidak berani. Kalau Ustadz, maaf Bu ya, saya langsung ngomong depan istri itu, Umi, Abi mau nikah lagi, Abi mau kawin lagi, Abi mau nambah istri. Syaratnya satu, apa Bi? Istri kedua harus lebih cantik daripada kamu.
Terus kenapa sampai sekarang Abi belum menikah lagi? Masalahnya mencari yang lebih cantik dari kamu nggak mungkin ada. Ini paham nggak sih orang-orang ini? Bapak jangan mencontoh itu ya. Itu Bapak telat dikit 3 detik aja mati kalau di tempat. Serius. Ini hanya dijalankan untuk orang-orang yang profesional ya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu yang berbahagia ya. Ini jadi pelajaran untuk kita bersama, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prinsip yang pertama, bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Ini sebab daripada keberkahan yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sedekah. Nah, ketika kita memperbanyak daripada sedekah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melapangkan rezeki kita kepada kita. Kenapa Pak Ustadz? Setiap orang yang kita beri memunculkan kebahagiaan di hati, dan setiap kebahagiaan itu akan menghadirkan keberkahan untuk orang yang memberi. Saya nggak mau ceritanya orang Pak ya, terlalu nanti Bapak Ibu cerita bilang dongeng. Ini ceritanya Ustadz sendiri aja. Saya lagi di depan rumah nyabutin rumput Pak. Tiba-tiba datang seorang nenek tua. Nenek yang sangat tua, bahkan waktu itu giginya saja itu tinggal 2. Loh, ini nenek suka hinggap di jendela sambil membawa burung. Astagfirullahaladzim. Kok bisa tahu gitu sih? Ibu keren loh ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, nenek ini datang, Pak Ustadz, saya minta duit. Nah, saya kan dasar nyabutin rumput Pak ya mohon maaf, agak males lah saya masuk. Sekenanya dalam kantong ada uang 20.000. Akhirnya saya kasih nek ini 20.000 buat nenek. Pak Ustadz, boleh nggak kalau 25? Umai, pakai nawar lagi kan? Udah nek, gini aja nek, buat apa? Pak Ustadz, saya mau beli obat. Nggak tega, akhirnya saya masuklah terpaksa, padahal badannya kotor Bu. Ambil uang 5.000. Nek, ini nek 25 nek ya. Makasih Pak Ustadz ya. Iya sama-sama. Doain saya nek ya. Iya Pak Ustadz. Pergi dia Bu. 6 menit kemudian datang seorang laki-laki bekerja di salah satu perusahaan terkenal di Balikpapan. Saya nggak perlu sebut namanya. Ya, inisialnya Pertamina. Jadi teman-teman, apa yang terjadi? Dia datang ke tempat Ustadz itu, Pak Ustadz, saya minta doa dong, saya kontraktor Pertamina, saya mau ikut tender di Pertamina, Pak Ustadz, doain mudah-mudahan lulus. Kalau ini gagal 3 kali, kayaknya bangkrut saya Pak Ustadz. Ya udah kita doain. Saya juga bingung Pak, doa menang tender kan nggak pernah diajarkan Nabi. Ya Ustadz, baca sekenanya aja. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sampai Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Enggak pernah doa orang-orang itu ya. Enggak tahu Bapak doa apa tadi itu. Ya Allah, doa makan gundul mus itu. Allahumma jannibna doa makan. Ya Allah Bu, Ibu. Jadi Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Orang berdoa, dia yakin, amin, amin, begitu Pak. Nah, setelah saya doa, udah lama, 6 bulan kemudian saya tidur, ada yang ketok pintu. Mata saya kebuka, saya kan kaget nih, kenapa mata saya tiba-tiba hitam, gelap gulita, gelap, nggak kelihatan apa-apa. Muncul tulisan 6 bulan kemudian. Yang kayak di sinetron itu loh Pak. Susah ngomong sama kai-kai begini ya. Ini anggota BRD ini tua-tua ternyata. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah Pak, dia datang bawa parcel segini nah. Saya bilang, ada apa ini? Saya Pak Ustadz yang dulu pernah minta doa sama Ustadz. Saya alhamdulillah menang tender ini, saya mau kasih hadiah buat Ustadz. Ya saya ingat kamu, Masya Allah, saya terimakan. Ikhlas ya? Ikhlas Pak Ustadz, cuman kayak ngasih parcel doang kayak nggak sopan. Ini ada sedikit rezeki. Dia kasih saya amplop warna coklat. Saya terima amplop ini, saya pegang, ini tipis amat. Ini mencurigakan. Kenapa bisa tipis ini? Allahu Akbar. Ustadz buka aja. Nggak malu kau? Enggak Pak Ustadz, saya buka pelan-pelan Pak. Yang kayak di RCTI itu loh Pak. Apa yang terjadi? Saya buka, ternyata selembar cek bertuliskan angka 25 juta. Saya teringat dengan kata 25. Loh, ini kan mirip kayak sedekah yang saya berikan sama si nenek kemarin.
25 diganti 25 juta. Nyesel Ustaz, ya Allah, kenapa cuma 25 ribu? Kalau gitu 100 ribu kan 100 juta. Makanya Bapak Ibu, sedekah itu jangan dilihat dari jumlahnya, yang penting banyak tapi ikhlas, daripada sedekah sedikit tapi tidak ikhlas. Ini paham gak sih orang-orang ini? Sedekah itu jangan dilihat dari jumlah, kebalik gundul mus itu kebalik. Mau dikasih tahu yang benar mau kebalik. Sedekah itu yang penting banyak tapi ikhlas, daripada sedikit tapi tidak ikhlas, dan tidak mesti banyak, yang penting jangan sedikit. Itu aja pesannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah Pak, nih kalau kita punya prinsip buat teman-teman yang rezekinya masih susah, bersedekahlah dengan semampu yang kau miliki. Makanya kata Nabi, sabaqa dirhamun bidirhamain, 1 dirham mengalahkan 2 dirham. Kalau para sahabat berkata, famalahu ya Rasulullah, bagaimana mungkin ya Nabi 1 dirham mengalahkan 2 dirham? Kata Nabi, 1 dirhamnya orang yang miskin lebih mahal di mata Allah dibandingkan 2 dirhamnya orang yang kaya. Nih yang kedua ya, kalau hidupnya mau berkah. Kemudian yang ketiga, qanaah. Qanaah itu menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita. Makanya yang membuat orang, mohon maaf ya, tergerus dalam utang, setelah saya pelajari bukan kebutuhan, kebanyakan justru karena gaya hidup. Loh, kalau kebutuhan hidup kan murah Pak. Berapa sih kebutuhan hidup? Saya mau tanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup kita ini makan sehari cuma 3 kali, nasi cuma segini doang. Mohon maaf, gajah itu loh makanannya 2 truk, gak pernah utang. Masa kalian makan cuma sepiring gini utang, ya kan? Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita berpikir dengan logika Pak. Saya udah pelajari yang utang-utang itu kebanyakan bukan kebutuhan hidup tapi gaya hidup. Kalau Bapak Ibu ngomong gaya hidup, susah hidupmu. Pernah dengar rumus fisika? P sama dengan F. Apa? Tekanan berbasis dengan gaya. Artinya semakin tinggi gayamu, semakin tinggi tekananmu. Beli baju yang mahal apaan? Lihat Ustadz, mana pernah Ustadz pakai baju mahal? Ustadz paling beli baju yang murah saja, paling Preview, Rabbani, Elzata, Zoya, Safira, Masita, Sisesa, Samase, paling gitu-gitu aja. Yang penting nutup aurat. Ibu kenapa sih Bu? Mahal? Ya iyalah, orang dikasih jamaah kok. Emang BLBU nggak pernah ngasih saya apa-apa. Jadi Bapak Ibu, saya nggak minta Pak, sembarangan. Orang minta dosa, nggak boleh. Cuman yang saya pakai ini ukuran L ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, udah ngasih tahu aja. Panitia takutnya salah paham. Jadi Bapak Ibu, yang saya nggak minta Pak. Cuman kalau udah ngomong 2 kali nggak dikasih, keterlaluan juga. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang paling mendasar Bu ya. Hidup jangan kebawa pada gaya hidup. Gini Pak, sudah gini. Saya kasih analogi yang simpel ya. Saya akan menunjukkan di mana yang membuat kita menderita. Bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Coba motor Ustadz itu, motor PCX itu berapa cc Pak? 160 ya. Truk-truk yang besar itu, yang angkut barang-barang gede itu berapa cc itu? Berapa? 5.000, 6.000. Mohon maaf teman-teman, artinya motor Ustadz itu 10%-nya aja nggak ada. Nah ini melalui video live ini, saya tantang, ini tantangan terbuka kepada seluruh supir truk se-Kalimantan Timur. Saya tantang Anda bertanding balap-balapan dengan saya di tanjakan Mazda. Kira-kira yang menang siapa Bu? Motor apa truk? Bapak Ibu, motor saya kecil tapi bisa mengalahkan yang gede karena motornya kecil tapi bebannya ringan, sedangkan truknya gede tapi bebannya berat. Nah sekarang Bapak Ibu mau pilih yang mana? Makan harus yang mewah. Makan itu yang penting bisa mengenyangkan perut. Serius Bu, makan cuman mohon maaf ya, makan rawon ala kampung begitu, tapi nasinya anget, keluaknya kental begitu, dagingnya itu kenyil-kenyil, ditumpahkan ke nasi anget, ditaburin dengan kecambah, bawang goreng kering, telur asin dibelah 2, kerupuknya kerupuk udang, diperes jeruk nipis yang kecil, itu di mulut cetar begitu ya. Kalian aja liurmu, paling juga makan kue yang dibagiin tadi ya kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf Pak ya, ternyata saya sudah pelajari, orang beli TV utang. Apa sih kau ini?
TV punya duit beli, nggak punya nabung. Kalau punya duit baru beli. Ini kenapa? Beli emas, Pak, saya mau beli emas tapi utang. Astagfirullahaladzim. Gini Pak, saya mau tanya. Ibu yang jawab ya, Ibu ya. Bu, emas itu enaknya dijilat apa dilihat? Dijilat apa dilihat? Sudah tahu emas enaknya dilihat, ngapain utang? Ibu datang ke Kelandasan, ke toko Merak itu, ibu pelototin dari pagi sampai malam begini. Gratis, gak bayar. Ngapain utang? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup paling mulia itu hidup yang nggak berhubungan dengan hutang. Ini kalau kita masuk ke fikihnya, Pak, Masya Allah. Saya punya kajian fikih hutang. Itu sampai 4-5 pertemuan kita pelajari nggak tuntas-tuntas. Ternyata tentang hutang tuh ngeri, Pak. Memang betul ada anjuran kalau kita punya uang, kita disuruh ngutangin orang, itu ada hadisnya, betul. Tapi juga ada hadis Nabi mencela orang yang dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang. Ada, Pak. Dan itu mindset, Pak, ya. Kalau Bapak mindsetnya tukang hutang, Bapak akan dimudahkan Allah untuk berhutang. Tapi kalau Bapak Ibu punya mindset aku nggak boleh punya utang, lihat aja, ketika Bapak udah niat, ada aja caranya Allah membuat kita nggak jadi utang. Dan hebatnya Allah akan memberikan solusi sebelum kita berhutang. Serius, itu gaya hidup, Pak. Ini muka-muka utang mulai tersinggung, dia sudah kurang ajar. Saya udah tahu, Bapak Ibu. Tapi bukan di sini, itu BRDU cabang Papua Nugini itu, Pak, ya. Oh, di Balikpapan, Masya Allah. Pokoknya Bapak Ibu pegang omongan saya. Bapak miskin nggak apa-apa, makan nasi putih, iwak peye, sambal terasi, rapopo. Yang penting jangan pernah utang, Bu. Kecuali untuk sesuatu yang memang sifatnya adalah hajat daruriyah. Anak sakit, atau mungkin nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar air, itu lain masalah itu. Tapi ini enggak, utang untuk gaya hidup, Pak. Banyak sekali yang seperti itu, makanya hati-hati. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Yufar bisyahidin." Semua dosa akan diampuni oleh Allah. Semua dosa akan diampuni Allah, selama satu aja tidak akan diampuni Allah, illa dain, kecuali utang. Jadi Bapak mati syahid aja gak bisa diampuni sama Allah. Kemarin ada seorang mbak-mbak, memang cantik orangnya, Bu. Pak Ustadz, saya ini pendosa. Karena dia cantik, otakku sudah lari kemana-mana ini. Dosa apa yang kau lakukan, wahai wanita? Kau pasti nge-DJ? Enggak, Pak Ustadz. Wanita malam? Enggak, Pak Ustadz. Pasti kamu mohon maaf di PSK? Enggak, Pak Ustadz. Apa dosamu? Saya nipu, Pak Ustadz, investasi bodong. Jadi dia di Jawa, Bu, kerjaannya gitu. Nah, saya tanya, itu orang-orang nggak nuntut kamu ke polisi? Ya itulah Allah kasih dia kelebihan. Mukanya cantik, mulutnya pinter ngomongnya, Bu. Jadi orang banyak ketipu, Pak. Ya, banyak yang tertipu. Makanya bapak-bapaknya hati-hati. Hancurnya laki-laki itu karena wanita. Itu nggak bisa dibohongin. Hancurnya wanita bukan karena laki-laki, tapi karena harta. Jadi perempuan tuh hancur karena duit, perempuan hancur karena kalian. Bu, Ibu, survei membuktikan dari 10 laki-laki, ada 10 laki-laki dihadirkan wanita cantik berbagi seksi. Dari 10 laki-laki, yang 8 pasti menoleh, yang 2 melotot, ya. Ada 1 yang tetap bertahan, menunduk, luar biasa. Ternyata gay. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bu, Masya Allah. Akhirnya banyak tertipu, Mbak, orang-orang, Mbak. Dan saya tanya totalnya berapa, Mbak? 5M, Pak Ustaz. Karena dia dikejar orang banyak, larilah dia ke Balikpapan. Bertemulah dia dengan laki-laki di Balikpapan. Untungnya dia menikah dengan laki-laki solih, dibimbing, jadi wanita yang baik. Ketemu sama saya udah tobat. Bukan karena saya tobatnya, memang karena dia sudah bertobat sebelumnya. Teman-teman yang berbahagia, terus saya senyum. Pak Ustaz senyum, maaf Mbak ya, saya harus ngomong apa adanya nih. Kayaknya kamu belum diterima tobatnya sama Allah. Kau Ustaz ngomongnya kayak gitu kan? Ya kamu udah bertobat, tapi kamu kan belum balikin duitnya orang-orang itu. Iya sih Pak Ustaz. Bismillah Mbak ya, kalau kamu tobat sama suami Mas Bujo gimana? Siap untuk bantu istrimu keluar dari tobat ini? Insya Allah Pak Ustaz, saya punya beberapa aset, nanti akan kami jual dan untuk menutupi hutang. Yang penting kamu telepon dulu orang-orang yang pernah kamu zolimi, minta maaf dan berkomitmen mengembalikan dengan cara dicicil pelan-pelan. Insya Allah nanti Allah akan berikan kemudahan. Gitu Pak.
Jadi utang kok, utang Pak Ustadz. Nanti kalau sudah udah lama lunas dari mana? Jangankan mati pun kau tetap jadi utang itu. Mati Pak. Sampai Nabi kan pernah dalam hadis Barra bin Azib. Barra datang bawa mayat, ya Rasulullah, ini ya Rasul, sholatin dia. Kenapa? Nabi bilang, alaihi dainan. Apa dia punya utang? Iya Nabi. Allahumma lun yakdi dainah. Dia punya uang bisa membayar hutangnya. Tidak Nabi, dia mati kering, nggak ninggalin apa-apa. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, solati dia, aku Muhammad bin Abdullah Rasulullah tidak sudi menyolati orang yang mati punya utang. Kenapa mukamu jadi tegang begini? Banyak utang memang orang-orang. Ya Allah Pak, mohon maaf ya teman-teman ya. Dari situ kalau kita mau belajar, kita menelaah, sebegitu mengerikannya utang, terus kita meremehkan utang. Biasanya sih ujiannya tuh kayak begitu. Saya udah paham, sudah hafal. Saya memang bukan pelaku ya, tapi saya kan ketemu para pelaku yang curhat ke saya. Jadi selalu ujiannya itu begitu. Dia modal kecil, jualan kecil, terus diberikan Allah keberkahan, meningkat. Saking meningkatnya, sampai modalnya nggak mencukupi permintaan. Disitulah para setan-setan gendruwo, kuntilanak, wewe gombel, suster ngesot pada datang bisikin, ini aku bawa uang, kamu utang aja. Enggak Pak, nanti ada bunganya. Nggak apa-apa, bunganya dikit. Kamu dengan modal segini aja dapat segini, masa kamu dengan modal yang sebanyak ini kamu nggak bisa dapat yang lebih banyak? Udah utang aja. Biasa kata-kata setannya begini, ingat, kesempatan tidak datang 2 kali. Selalu begitu. Dia cengar-cengir karena bapak ngerasa, itu kelakuanku memang sudah Pak Ustaz. Godaannya di situ. Ketika itu dihancurkan sama Allah dengan hutang ribanya tadi. Dihancurkan sama Allah dengan hutang ribanya tadi. Di saat itulah dia baru sadar, padahal dulu kalau mau sabar dikit aja Pak, kan usaha itu memang butuh perjuangan. Setan datang memberikan solusi yang lengkap. Makanya kan bahasa Al-Quran keren banget tuh. Orang-orang yang memakan riba itu bagikan orang-orang yang tertimpa oleh setan minal mas, karena gila. Alladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Mereka kelimpungan kayak orang kerasukan, minal mas, gila. Makanya saya nggak pernah mau dipanggil istri saya mas. Saya udah tahu artinya mas itu gila. Ya Dik, ibu tahu Dik, bahasa Arabnya Dik itu ayam jantan. Jadi cocok, orang gila, ada apa ayam jantan, begitu ya. Makanya saya dipanggil sama istri AA. AA teh mau kemana? AA teh mau ya. Jadi masya Allah. Bapak Ibu, saya tahu mas itu nggak enak di kuping saya karena bahasa Arabnya mas itu gila ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu begitu Pak. Dia selalu dibimbing dengan kenikmatan palsu. Modal 100 juta, untungnya 30 juta. Didatengin orang, nih kami kasih modal 200 juta lagi. Berarti kan untungnya kalau pakai logika nih 60 juta, sedangkan bunganya cuma 10 juta. Pasti ketutup. Selalu gitu tuh. Selalu gitu. Setan membisikkan untungnya saja, ruginya tidak ada. Makanya orang-orang yang begitu tuh tidak pernah menunjukkan kerugian Pak. Yang ditunjukkan ke Bapak pasti keuntungan. Dengan modal 100 juta, untung 20 juta. Kalau tak tambahin modal 200, berarti sama dengan keuntungan 20 dikali 3, 60 juta. Bunganya cuma 10 juta. Aman, masih ada 50 juta. Iya kalau untung. Iya kan? Dalam dunia riba kan mereka tidak pernah mau tahu apa yang terjadi. Itulah bedanya dengan mudharabah. Mudharabah bagi hasil. Berapa kau punya untung, kita bagi. Kau untung banyak, aku dapat banyak. Untung dikit, dapat dikit. Itulah adilnya Islam. Kalau riba kan tidak. Mau untung, mau enggak urus. Mati-mati kau di tempat, balikin duitku. Itulah prinsip riba. Kenapa Islam mengharamkannya? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsepnya yang ketiga tadi saya bilang. Apa tadi? Qanaah. Terima apapun yang diberikan Allah sebagai yang terbaik. Iya Bu, bisa tidur di rumah, alhamdulillah. Kok bisa nginep di hotel bintang 5? Nggak apa-apa Bu, disyukuri aja. Ya, alhamdulillah Ustaz, kalau makan-makan nggak pernah makan mahal. Kita ngemper-ngemper pinggir jalan, dasar mulut-mulut kampung Bu. Saya diajak ke hotel, nggak nyaman saya. Saya lebih suka makan ngemper pinggir jalan itu di warung-warung Dendito, Kenari, Bluske, The Cafe, JJC, Biru Laut, Kampung Kecil, gitu-gitu aja. Ya. Ini nggak pernah makan enak di orang-orang ini. Jadi Bapak Ibu, nggak, saya cuma ngasih inspirasi Ketua BRDU, kapan-kapan kita di sana lah kopdarnya gitu loh ya.
Iya. Masa kopdar di klinik kayak begini, masya Allah. Rasa ngantri hamil aja aku di sini Pak ya. Ini kan klinik bersalin kan. Jadi bapaknya. Nah itu kayak pada hamil gunting semua di belakang situ loh ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, silaturahmi Bu. Ya, orang-orang yang terlilit utang, sedih, stres, kebanyakan di mana dia? Di kamar. Loh, Anda ini lucu. Anda kan stres, banyak utang, galau, pikiran pening, ngumpet di kamar. Emang rezekimu di kamar? Nggak ada. Yang punya banyak utang, kemarin itu datang ke tempat saya. Ada mas-mas gitu lah, Tat, saya banyak utang, Tat, stres, Tat. Ya udah, gini aja. Kamu punya HP kan? Punya Pak Ustadz. Kamu ketik ke semua kontakmu itu, Assalamualaikum, gitu aja. Begitu saja, Assalamualaikum aja. Alhamdulillah Pak Ustadz, dari 700 orang, itu yang menjawab Waalaikumsalam itu ada 400 orang. Dari 400 kamu tanya, apa kabar? Itu yang jawab ada 200 Pak Ustadz. Kemudian setelah apa kabar, cerita, curhat. Aduh, aku pengen ketemu nih, kapan bisa ketemuan? Aku mau curhat. Itu yang jawab tinggal 50 orang. Curhat tentang utang, aku banyak utang bro, uang aku lagi error. Cuma 10 orang yang merespon. Dari 10 orang kami ketemu Pak Ustadz, ternyata Masya Allah ada satu teman lama saya. Kamu ngapain? Aku udah gagal bro, usahaku bangkrut. Udah gini aja, kamu kan suka borong-borong bangunan. Iya, itu perusahaanku di belakang ada mau borongan bangunan tuh. Kalau kamu mau ambil, ambil aja. Serius bro? Iya, keuntungan lumayan loh, 100 jutaan. Mau banget bro, diambil Bu, bisnisnya. Datang ke rumah saya itu bawa apa itu namanya itu, martabak Holland yang tebel, dagingnya banyak gitu, ada sambalnya yang kecil, itu yang ada ditotol-totol panas-panas gitu. Ya Allah, hujan-hujan gini makannya kan. Ya Allah. Tenang Bu, jatahmu tetap nasi bungkus di situ loh, tak lihat sudah ya. Aman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kayak mana gak kelihatan dong depan mata aku begitu? Ibu aneh juga. Ibu ngeliat saya ngeliat itu. Jadi Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Bu ya, banyak-banyak silaturahim. Makin banyak silaturahim, makin banyak peluang bisnis yang kita dapatkan. Apalagi udah komunitas BRBU begini, kalau bisa nanti panitia tuh data ya, kemampuannya di bidang apa, lengkap itu, sampai golongan darah, sampai apa namanya, hobi yang di luar dari kemampuan apa biasa. Misalnya saya orang PLN tapi saya punya hobi ini catat, sehingga nanti kalau ada orang membutuhkan sesuatu, itu tinggal searchingnya gampang, database-nya keluar set begitu. Kayak di pondok itu Pak, di pondok kami walaupun santrinya masih dikit, kami pakai kartu, sehingga anak-anak mau ngambil duit pakai kartu. Pelanggaran kami nggak pernah pukul, kami scan aja begini. Nanti kapan kami kumpulin jadi satu yang pelanggaran paling banyak kita hukum, begitu. Jadi semuanya database-nya ada. Nah teman-teman BRBU juga begitu, sehingga kalau nanti ada yang punya problem, kita support bareng-bareng berdasarkan kemampuan yang kita punya. Ya, itu tadi poin yang keempat. Kemudian berikutnya, teman-teman yang berbahagia, yang kelima, ini yang membuat hidup kita menjadi berkah, namanya stay halal. Fokus konsisten pada yang halal-halal saja. Maaf Bu ya, godaannya selalu begitu. Termasuk kalau kita ngomongin tentang bab tadi, riba dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kita semua orang Islam udah tahu, riba itu haram. Sebodoh-bodohnya orang Islam tahu riba itu dosa. Namanya juga udah riba. Dosanya ngeri banget. Ngeriba. Ini paham gak sih orang-orang? Ngeriba, ngeri banget, begitu loh. Iya. Jadi teman-teman, saya kalau ceramah tentang bab riba itu nggak pernah pakai dalil banyak-banyak, kecuali kalau pikir riba saya panjang pembahasannya. Tapi kalau ceramah tentang riba, saya cuma mengangkat satu hadis aja. Teman-teman yang berbahagia, yang kalau kita mau bermuhasabah, kita merenung, kita pasti akan meninggalkan riba. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan dosa riba ada 73 bagian, yang paling ringannya mislu ayyakiyar rajulu ummah, seperti laki-laki yang menggauli mamak kandungmu sendiri. Ayo kita berpikir, sebajingan siapapun preman, gak pernah ada yang menggauli mamaknya sendiri. Makanya sempat heboh dulu Pak ya di Jakarta itu yang videotron, ada muncul gambar, mohon maaf, video porno karena disadap. Udah lama itu Pak, zaman Pak Jokowi dulu, pokoknya saya ingat itu disadap, dan waktu itu sempat heboh di Jakarta Selatan. Jadi lagi macet-macetnya orang di videotron yang sebesar itu, muncul gambar video porno, heboh lah. Ya saya juga pasti membayangkan pasti heboh banget kalau kita apalagi membawa anak kecil.
Tapi maaf Pak ya, ada yang lebih jauh heboh daripada itu. Apa Pak Ustaz? Dapatkan cicilan murah, bunga hanya 5% saja. Ini jauh lebih menjijikan. Kenapa? Yang tadi berzina dengan orang lain, ini berzina dengan mamamu sendiri. Nah, inilah yang harusnya kita jadikan muhasabah. Kalau kita paham, teman-teman yang dirahmati Allah, beruntung teman-teman punya komunitas seperti ini. Ya kan, ada yang pernah mengalami dan sudah melewati fase-fase yang pahit itu, bisa berbagi sharing cerita kepada teman-teman yang mungkin baru bergabung. Dan sebenarnya saya juga beberapa orang yang perlu diterima, ada beberapa yang saya bilang udah ini kontak ini, hubungin ini aja. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena memang teman-teman kita butuh komunitas. Ya, dengan komunitas kita mampu menjadi kuat. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita butuh jamaah. Stay halal. Intinya tinggalkan riba. Bahkan sampai Allah tuh 4 kali menurunkan ayat. Itu nggak pernah terjadi Pak. Setahu saya menyaingi riba itu cuma khomer. Khomer itu 3 kali Bu. Turun ayatnya itu loh Pak, step by stepnya itu. Khomer 3 kali, riba itu 4 kali loh. Nggak main-main. Jadi artinya Allah mengharamkan riba itu butuh 4 tadrij. Ini kalau kita jelaskan secara fikih panjang penjelasannya. Tapi kesimpulannya, teman-teman, kenapa Allah mengharamkan sampai pada 4 poin itu tadi? Ternyata memang semua itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa sadisnya, betapa mengerikannya riba di dalam syariat Islam itu sendiri. Makanya kemarin saya ditanya, "Pak, Islam itu aneh ya, orang utang kok nggak boleh ngambil untung?" Kenapa sih nggak boleh ngambil untung? Kalau kita berutang kok, nih saya pinjamin duit ke bapak, bapak balikin lebih banyak, wajar dong Tat, dia juga kerja kok dapat duit. Islam itu gini Pak, maunya Islam itu Anda konsisten. Anda maunya akad muawadhah, ya transaksional, atau akadnya memang akad ibadah mahdhah. Maksudnya akadnya memang akad mencari pahala. Kalau memang cari pahala, utangin. Tapi kalau Anda memang teman-teman, mohon maaf ya, nggak mau cari pahala, jangan ngutangin. Gentle dari awal, saya nggak mau ngutangin. Tapi kalau kamu bisnis, saya modalin, nanti kita bagi hasil. Di akad mudharabah atau dengan akad musyarakah. Itu contohnya begitu maunya Islam. Ngutangin itu carinya cari pahala. Memang menderita Pak Ustaz ngutangin orang. Oh iya, satu resiko kita dibenci. Ya Bu. Berapa banyak orang yang ngutang mukanya kayak Hello Kitty ketika ditagih kayak setan kerasukan. Hanya, ya kan? Orangnya ada di sini kok, dia ketawa-ketawa juga itu ya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak Pak, banyak ya. Kita potensi terputus silaturahmi. Yang kedua, kita wajib bayar zakat. Jadi asal Bapak tahu, kalau kita ngutangin orang secara fikih ya, secara fikih, kita ngutangin orang yang uang itu dipegang dia yang mengambil manfaat, dia yang mengelola uangnya, yang bayar utang tetap Anda sebagai pemilik uang. Begitu di fikih. Selama utang itu masih diharapkan kembali. Kecuali kalau utang itu udah nggak diharapkan kembali, orangnya kabur, itu lain cerita. Tapi selama masih diharapkan kembali, maka saya pastikan Anda tetap wajib bayar zakatnya. Ya Allah, Tat, udah ngutangin, gak boleh ngambil untung. Udah gitu saya bayar zakat. Yes, memang begitulah Islam memberikan nilai pahala pada orang yang memberikan piutang. Yang ketiga, ini lebih sadis lagi. Kita mengalami inflasi. Ya, makanya kalau ngutangin orang Pak, satu, utangnya banyak, jumlahnya gede. Dua, waktunya tidak berbatas, maka rekomendasi Ustaz, utangin dalam bentuk emas. Itu jauh lebih aman. Karena kadang kita ngutangin orang uang banyak, 100 juta. Dibayarin nanti 10 tahun ke depan. Harga berkurang. Saya mau minta lebih. Di Islam nggak boleh. Kita nggak menghargai inflasi. Kita tetap sesuai dengan nominalnya. Itu fikih Islam begitu. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan nominal yang kita miliki tadi. Saya rugi dong Pak Ustaz. Justru disitulah hikmahnya kenapa orang utangin itu dapat pahala yang besar. Ya, nah kalau nggak mau rugi-rugi banget, utanginnya dalam bentuk emas. Diutangin 100 gram, zaman emas 1 juta. Berarti 1 gram, 100 gram, 100 juta. Pas kita tagih 5 tahun ke depan, ternyata emas hari ini harganya udah 3 juta. Ya berarti nanti balikinnya emas 100 gram tetap, walaupun harganya udah berubah menjadi 300 juta. Memang prinsipnya begitu, Pak. Ya, kita tergerus inflasi. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW pernah melihat ada tulisan di papan di surga. As-sadaqatu bi'ashri amsalihha. Sedekah itu 10 kali lipat kebaikan.
Wal qardu bi 18, sedangkan menghutangi itu 18 kali, Pak. Nabi Muhammad tanya, Jibril, fama balul qard, bagaimana mungkin menghutangi lebih gede pahalanya daripada bersedekah? Kata Nabi, iya, karena orang yang bersedekah, yang disedekahin belum tentu membutuhkannya. Tapi orang yang ngutangin, yang diutangin sudah pasti dia membutuhkannya. Maka berangkat dari situ, teman-teman, keberkahan didapatkan ketika kita stay halal. Maka pegang yang halal, ayo berjuang teman-teman yang sudah pernah mengalami fase hijrah, ya. Jangan diulangi lagi. Ada, Pak, saya punya kenalan itu pengusaha kapal, ngeri, Pak. Kapalnya itu ada 4, ada 5, pendapatannya ratusan juta. Ya tadi yang kayak Ustaz bilang, punya kapal 4, diuji sama Allah, permintaan kapal ada 8. Didatangin kan itu, bebek gombel, sosor ngesot, kuntilanak, ya, pakai baju rapi begitu. Ayo Bu, ini mumpung ada kesempatan, saya support dananya. Masya Allah, nanti bunga bla bla aman aja, kan keuntungan ibu lebih banyak. Dia ambil, Bu, padahal ini orang rajin pengajian. Maka saya bilang riba itu beda dengan zina, riba beda dengan khamar, riba beda dengan narkoba. Karena pelakunya udah jelas itu ahli maksiat. Tapi kalau riba bisa jadi pelakunya orang yang ahli sholat, ahli puasa. Itulah uniknya riba, Pak. Dosa besar yang gak kerasa dosa, pelakunya orang-orang baik. Ya, walaupun ini potongan wajahnya wajah-wajah yang memancarkan aura keimanan. Iya, tapi kelakuan tetap mencurigakan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Pak. Akhirnya dia ambil utang riba. Pak, ini cerita kejadian nyata loh ya. Tidak pernah terbayangkan di pikiran dia. Kapalnya itu, Bu, lepas kendali, Bu, sampai kegeser sana ke Filipina, ke Thailand. Untuk ngambil itu dia butuh uang ratusan juta, kalau enggak, karena melanggar aturan negara yang sih. Uangnya keluar. Kemudian kapal yang awalnya diem-diem gak ngapa-ngapain, mesinnya rusak-rusak sendiri, Pak Ustaz. Bawa kapal, bawa tongkang itu, di tengah laut kena badai, sesuai aturan yang berlaku wajib dilepas tongkangnya, rugi ratusan juta, Pak Ustaz. Ada aja caranya Allah untuk mencabut kenikmatannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ayo berangkat dari situ. Jangan sampai kita seperti ini. Nah, udah tobat. Alhamdulillah, semua dijualin barang-barangnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masya Allah. Selesai masalah? Belum. Besoknya datang lagi ke rumah, nangis. Kenapa lagi? Kemarin saya kejebak riba lagi. Ya Allah. Emang canggih nih, Pak. Ya. Jadi berangkat dari situ, teman-teman. Ayo kita sekarang susun kembali. Yang kita kejar berkah. Kita mau cari kebaikan. Kita mau cari keindahan dan keberkahan. Keindahan itu didapatkan melalui motivasi kita untuk meninggalkan yang haram dari semua apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberi sedikit motivasi buat teman-teman, ya, untuk bisa berubah, berhijrah, berbenah menjadi pribadi yang lebih terarah. Insya Allah, nawaitu dari saat ini yang pernah melakukan kemaksiatan di masa lalu, kita mau bertobat kepada Allah, dan Allah akan menggugurkan setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulika Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wahid wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wa najatan minan nar. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang mencintai dan yang amat kami cintai. Rabbana, lihatlah hamba-hambamu yang penuh hina. Kami duduk di tempat ini, kami angkat kedua tangan kami, karena tak ada lagi satu orang pun, satu zat pun yang mampu menolong kami selain Engkau ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami masih tenggelam dalam samudera kehinaan, kami masih tenggelam dalam samudera kemaksiatan.
kami ketuk pintu taubat-Mu, maka bukalah pintu taubat ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bertaubat taubatan nasuha. Jangan Kau jadikan dosa-dosa di masa lalu kami sebagai penghalang kami untuk mencicipi nikmatnya beribadah kepadamu. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sadarkan kami bahwa dunia ini hanyalah untuk sementara. Sadarkan kami bahwa dunia ini bukanlah untuk selama-lamanya. Sadarkan kami bahwa Engkaulah tujuan yang sesungguhnya. Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bertakwa, jadikan kami orang-orang yang beriman. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ketika malaikat merasuki jari jemari kaki kami, mencabut nyawa kami sedikit demi sedikit hingga nyawa itu berada di kerongkongan kami. Ketika mata kami sudah mulai kabur, bibir kami tak mampu berucap kata, tangan kami tak mampu bergerak lagi. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan proses kematian kami ya Allah. Ringankan proses kematian kami ya Rahman. Rabbana ya Hayyu ya Qayyum. Maafkan jika makanan-makanan haram yang kami konsumsi membuat hati kami kebas terhadap ayat-ayat-Mu, membuat hati kami tak memiliki sensitivitas terhadap ayat-ayat-Mu. Rabbana, kami sering menangis untuk dunia, kami sering menangis untuk harta, tapi kami jarang menangis karena takut atas kebesaran-Mu. Kami jarang menangis karena kami rindu kepada Rasul kami. Kami ingin memeluk Rasulullah SAW di padang mahsyar. Saya mengucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih ya Rasulullah atas ilmu dan tuntunan yang Kau berikan kepada kami. Rabbana, sadarkan kami ya Allah bahwa dunia ini hanyalah sementara. Nikmatnya dunia yang membuat kami lalai kepadamu. Kami lupakan sesuatu yang abadi hanya untuk sesuatu yang sementara. Betapa bodohnya kami ya Allah. Rabbana, dari hari ini kami telah berkomitmen dalam diri kami akan bertaubat taubatan nasuha. Kami akan berjuang untuk mencari rezeki yang halal, dan kami akan mendakwahkan ajaran ini agar tidak banyak orang-orang merasakan kepedihan seperti yang kami rasakan di masa lalu kami. Rabbana, lihatlah kami dengan pandangan rahmat-Mu, jangan Kau lihat kami dengan pandangan laknat-Mu. Rabbana, berkahi keluarga kami, berikan kami istri yang salihah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang menjadi qurrata ayun ya Allah. Dengan makanan yang halal ini kami mohon jadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan keberkahan. Jika masa lalu kami, keluarga kami penuh dengan kehancuran dikarenakan makanan haram yang pernah kami konsumsi, Rabbana, Engkau yang perintahkan kami untuk berdoa. Kini kami telah berdoa dan Engkau yang berjanji untuk mengabulkannya, maka kabulkan doa kami ilahi. Sesungguhnya Engkau bukan zat yang ingkar janji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.